Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-72 kali ini, kita masih mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris dengan sempurna, yaitu tanpa salah. Dan tidak usah ragu-ragu teman, dijamin pasti betul. Nah, kedua ini tetap pakai pasif ya. Jadi pada video ke-69, 70 tanpa pasif, 71 dan 72 ini dengan pasif. Jadi dengan latihan pasif 2 kali, saya percaya teman-teman akan mengerti sekali. Jadi kalau membuat tulisan, writing, pakai bentuk boxing, mantep, pasifnya selalu to be plus V3, ya, persis seperti video ke-71, cuman pada video ke-72 ini soalnya lebih panjang, tak campur dengan tense-nya, tak campur. Jangan bingung loh ya, tidak ada keterangan waktu apa-apa, dianggap kebiasaan. Nah teman-teman, saya harap Young English School akan memberikan kepada teman-teman ide, yaitu berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman-teman lainnya apabila perlu. Cuman saya rasa ini perlu teman-teman, karena ini adalah prakteknya. Oke? Dan boleh memberi masukan ke saya di bagian komen. Well my friends, please get ready. We will talk about mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris yang kedua dengan bentuk pasif dan tanpa salah. Oke? Video ke-72. Nah, tetap teman-teman ya, mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris yang keempat. Nah, yaitu dengan bentuk pasif ya. Teman-teman sudah biasa sudah tahu ya bentuk pasif ya. Nah, ini agar tahu aja, ini memang ini number of test ini saya berikan ke murid-murid saya, yaitu pasif yang kedua. Nah, ini pasif ini sekali lagi ada di video ke-17 teman-teman. Kalau mau melihat rumus-rumus lengkapnya ya. Nah, sekali lagi, tiap kali kita bilang bentuk pasif di atau ter, itu selalu to be plus V3 ya, selalu teman-teman ya. Memang pasif rumusnya to be plus V3. Nah, jadi di itu ya, ini di itu itulah ya, dimakan, diminum, dikerjakan, atau terjual ya, terbangun ya, nah tersimpan. Nah, itu juga to be V3, itulah pasif ya. Kita selalu main di translate into English. Karena kalau kita bisa mengatakan bahasa Indonesianya ke bahasa Inggrisnya dengan baik, itulah good English. Kalau writingnya bagus, speaking itu cuma butuh latihan teman-teman ya. Nah, kalau writingnya bagus, logikanya speakingnya pasti bagus juga. Oke? Kita lihat contoh ke-1. Kami diberitahu oleh mereka ketika kami bertemu mereka kemarin. Nah, ini lampau pasti kemarin kan. Nah, jadi bertemunya juga lampau, diberitahunya juga lampau, di itu pasif. Nah, jadi memberitahu kan tell, told. Nah, to be-nya we kan mestinya are, lampau jadi were ya. We were told by them ya, mereka, by ini by them ya. When we, nah bertemu itu verb teman-teman ya. Meet, met, lampau, met. When we met them yesterday ya. Oh, ini bukan pasif ya, enggak ya. Selama bukan di itu berarti bukan pasif teman-teman ya. Kita lihat contoh yang kedua. Apakah benar bahwa saya sedang ditunggu oleh teman-teman saya? Nah, di-nya ini pasti pasif. Nah, apakah benar ini bukan pasif teman-teman ya. Nah, benar tuh true. Yes. Nah, ini bukan verb kan, maka pakai to be. Lah, terus ini kok ada it-nya ya? Jangan lupa ya, teman-teman, kalau tidak ada subjek, itu langsung kita memakai it. Oh, selalu gitu ya teman-teman ya. Iya, ya. Jadi kalau tidak ada subjek itu kita pakai it. Misalnya kita bilang, "Wih, panas sekali di sini. It is very hot here." Nah, tidak boleh mau very hot. Nah, itu asal ngerti aja. Tapi yang betul, it is very hot here. Kenapa it? Tidak ada subjeknya, mesti pakai it. Itu namanya kalimat tanpa subjek, teman-teman ya. Nah, pakai is karena true ini bukan verb
ya. Jadi is it true bahwa itu that saya tulis dalam kurung, boleh ditulis boleh enggak, ya. That I sedang, ya, ditunggu kan wait for, ya. Nah, I to be-nya am. Nah, I to be-nya am, jadi I am. Nah, sedangnya kan verb ing, oh no. Passive itu selalu V3, teman-teman, ya. Jadi I am sedangnya pakai being, ya. I am being waited for, ya, by my friends. Oh, jadi wait itu pakai for, ya. Ya, karena sudah tak ajari dulu, wait itu kalau diikuti objek mesti pakai for, teman-teman, ya. Kita lihat contoh ketiga. Saya tidak dijemput oleh siapa-siapa tadi malam. Jadi saya pulang sendirian. Nah, ada dua kan, satunya pasif, satunya pulang bukan pasif, tapi kejadiannya kan tadi malam, jadi lampau, yes, lampau lagi, ya. Nah, jadi saya tidak dijemput, menjemput itu kan pick up, jangan lupa ya, kalau pick memetik, pick up itu menjemput, V3-nya pick nambah id, jadi I did, oh jangan, kita tuh jangan, kalau pasif tuh, kalau lampau tuh keluarnya did, jangan tuh teman-teman, ya. Passive itu selalu to be. Jadi I, to be-nya am, betul, lampau loh, jadi was, ya. Jadi I was, tidak, nambahin not. I was not picked up. Atau I was not fetched, F-E-T-C-H, tambah id, ya. I was not fetched, ya, by anyone atau anybody last night, lampau. So, I go home, pulang tuh go home. Tapi karena kejadiannya last night lampau, jadi so, I went home alone. Oh, jadi pulang nggak mesti go home, ya. Loh, kalau lampau kan go jadi went, ya. Ya, jadi go pergi, kalau go home kan pulang. Ini jadi I jangan go home, tapi I went home karena lampau. Oke? Nah, kita lihat contoh yang keempat. Ya. Apakah ayahmu percaya bahwa pekerjaan itu telah diselesaikan? Nah, bentuk telah. Nah, yang pasifnya di, teman-teman, ya. Apakah ayahmu percaya? Nah, ini percaya bukan pasif loh, ya. Tidak ada di-nya, ya. Nah, jadi balik boxing biasa. Percaya itu verb, tidak boleh pakai to be, boxing, ya. Nah, cepat ambil bantuan, do atau does. Your father yang dilihat father. Father itu kan he, maka bantuannya does kan, ya. Jadi does your father believe, ya, that. Nah, that itu bahwa, sering dibuang that ini, ya. Pekerjaan itu pakai that work boleh, paling aman pakai the, ya. The work telah pakai has. Nah, terus has itu to be-nya pasif kan, selalu to be kan. Nah, has itu jangan am is are, ya, tapi am is lampaunya was, are lampaunya were, ketiga bentuk tiga jadi been, ya. The work has been finished. Finishnya harus V3 terus, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Itu baik jika jendela-jendela itu dibuka setiap pagi. Oh, ini bentuk kebiasaan, of course, ya. Setiap pagi kan. Nah, itu baik. Nah, oh ini bukan lampau, ya? Bukan, ya. Itu pakai that boleh, pakai it boleh, ya. Nah, bagus, ya. Bagus, baik. Bukan verb, ya. Good, yes, pakai good, fine boleh, ya. Nah, to be-nya is karena bukan lampau, ya. That is good, ini bukan pasif loh, ya. That is good, ini boxing, teman-teman, ya. That is good if the windows, ya. Nah, banyak to be-nya are kan, are opened. Nah, open-nya pakai id, ya. Cuma id-nya nggak dibaca, nggak boleh open it gitu, jangan, ya. The windows are opened every morning. Oke. Oh, jadi id nggak dibaca? Nggak, ya. Id-nya tidak dibaca. Kita lihat contoh yang ke-6, ya. Kalau pekerjaan ini boleh dikerjakan sekarang bukan lampau, ya. Kenapa saudaramu tidak mengerjakannya? Lah, ini bukan pasif loh, ya. Mengerjakan bukan pasif, tapi dikerjakan ini yang pasif, ya. Nah, kita lihat ini. If this work, pekerjaan ini, ya. If this work, may boleh, ya. Nah, ini may to be-nya jangan MSR, ya, tapi be. Ingat, ya. May be mengerjakan kan do, did,
done. Bentuk ketiganya done ya. May be done now. Why? Nah, ini bukan pasif ya. Nah, saudaramu pakai brother boleh, sister boleh. Nah, kalau saudara boleh laki, boleh perempuan, kita pakai sibling, teman-teman ya. Sibling ini boleh he, boleh she. Nah, ini karena bukan pasif ya. Nah, mengerjakannya bukan pasif. Nah, jadi biasa mengerjakan to verb tidak boleh pakai to be kan. Cepat ambil bantuan pakai does ya. Jadi why does your sibling, tidak pakai not kan ya. Kenapa saudaramu tidak, ada tidaknya kan ya. Why does your sibling not do it? Nah, mengerjakan kan do ya. Nya itu it teman-teman ya, karena pasti pekerjaan kan diganti it ya. Nah, kita lihat contoh yang ke-7. Kami akan sabar menunggu. Ini bukan pasif ya. Apabila surat itu masih sedang ditulis. Oh, ini sedang ini. Pasif pakai being, betul teman-teman ya. Karena pasif itu selalu V3 ya. Nah, ini bukan pasif kan? Nah, kami akan sabar bukan verb, patient ya. Jadi we will be, jangan lupa lah ya. Kalau will verb 1, we will go, jangan we will be go ya. Ini patient bukan verb pakai be. We will be patient. Nah, terus kata apa saja dihubungkan dengan verb itu harus pakai to teman-teman ya. Jadi we will be patient to wait. Nggak pakai for, nggak, karena nggak diikuti objek ya. Nah, ini apabila pakai if boleh, when juga boleh ya. Karena when itu kalau diikuti bentuk lampau artinya ketika. Tapi kalau diikuti bentuk satu artinya apabila ya. If ini sama dengan when. Surat itu the letter, letternya satu, tubuhnya is. Nah, menulis itu kan write ya. Nah, jadi is still, nah sedangnya pakai being, jangan lupa ya. Is still being written ya. Write, wrote, written ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ke-8. Apakah Anda percaya? Nah, ini bukan pasif loh ya, tidak ada dinya, bahwa pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Nah, oh ini tidak ada keterangan waktu apa-apa, tidak ada keterangan waktu apa-apa, dianggap kebiasaan ya. Saya ingatkan lagi. Nah, ini saya ingatkan lagi teman-teman. Kalimat tanpa keterangan waktu seperti contoh nomor 2, 4, 5, 8, 9, tidak ada keterangan waktu apa-apa, dianggap waktu kebiasaan. Jangan lampau teman-teman ya, yaitu simple present tense. Lihat lagi di video ke-16 itu ada kalimat tidak ada keterangan waktu dianggap kebiasaan. Nah, kembali ke contoh nomor 8 ya, tidak ada keterangan waktu apa-apa. Apakah Anda percaya bahwa pertanyaan tidak bisa dijawab? Tidak ada keterangan waktu kan? Dianggap kebiasaan. Believe ini verb, maka jangan pakai to be tapi bantuan ya. Do langsung ya. Do you believe that this question cannot, nah cannot setelah will, shall, can, may, must pakai be ya. Cannot be answered. Answerednya pakai ed ya. Answer itu loh ya, pakai ed. Oh, selalu V3, selalu. Itulah pasif teman-teman. Kita lanjutkan ke contoh nomor 9. Guru mereka sudah diberitahu, tapi guru mereka tidak percaya. Oh, bentuk telah ya, telah biasa pakai have has ya. Tapi guru mereka tidak percaya, jangan lampau ya. Tapi dianggap bentuk kebiasaan. Nah, ini guru mereka kan their teacher. Nah, itu bisa he, bisa she. Yang dilihat teachernya ya. Sudah pakai has ya, diberitahu. Has to be-nya pakai been ya. Has been told, tell, told ya, has been told, but nah guru mereka jangan dari teacher lagi tapi diganti he atau she. Guru kan bisa laki bisa perempuan, hindari pengulangan kata benda ya. But he atau she believe ini verb, maka tidak boleh pakai to be, bantuan does ya. Jadi he atau she does not believe, tidak pakai s karena sudah pakai does ya. Nah, kita lihat contoh yang ke-10. Saya ditelepon oleh dia kemarin. Jangan lupa ya, kemarin lampau. Tapi dia tidak bilang apa-apa tentang ini. Nah, jadi kita kejadian lampau ini betul ya. Nah, kejadian lampau. Jadi saya tidak ditelepon. I did. Jangan. Ya, lampau jangan keluar did loh ya. Passive tuh di.
selalu pakai to be. Jadi I was called up, ya, call pakai id, ya, atau I was phoned by him, ya, oleh dia atau her, ya, yesterday. But he atau she, nah say ini verb bukan lampau, ya, ini bukan pasif. He atau she did, ini pakai did, ya, oh iya karena lampau kan bukan pasif. He atau she did not, pakai tidak, ya, did not say anything about this, ya. Nah teman-teman, ini saya beritahukan juga, ini sebagai pesan, ya. Nah, do it carefully, kerjakan dengan teliti. And remember the rule of passive form. Ingat bentuk rumusnya bentuk pasif, yaitu to be V3. It's very easy, isn't it? Nah, teman-teman, dengan telah selesainya latihan kedua bentuk pasif ini, saya rasa cukup latihan kita untuk praktek aktif dan pasif. Bagaimana kalau menulis dalam bahasa Inggris tanpa salah, ya ini tadi latihannya, ya. Nah, untuk video berikutnya saya akan lanjutkan dengan bentuk pengandaian, ya. Karena saya anggap latihan cukup, kita akan maju conditional form. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thank you for watching and learning or studying from Yogi English School. Goodbye and see you again.